Drop it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kayak ini cengok banget nggak sih muka gue? Iya, yang bener dong. Mukanya tolong ditata ya. Udah kayak gini bu, udah lahir. Oh ya udah, oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada mukanya gitu, bersyukur. Orang bersyukur ada mukanya. Alhamdulillah. Emang ada orang yang nggak ada mukanya? Muka dua itu banyak yang Banyak, jangan tanya itu. Yang suka cari muka juga banyak banget. Muka tuh ya, kita tuh punya kita harus cari muka. Iya bener ya. Kenapa ya harus dicari-cari mukanya? Mungkin dia kekurangan muka aja. Oke. Nah, kita ngapain? Kita ngobrol aja. Oke, kita ngobrol. Karena emang saatnya bukan saatnya. Karena aku keadaannya paling kayak gini ya. Saya juga nggak lagi sakit ya. sakit gitu ya, sakit Sakit banget. hidung pilek. Aku lagi pilek. Harusnya pakai masker nih biar Iya, bener. Tapi enggak lah, sehat insyaallah. Di sini anggap aja di sini ada ini ya, ada apa Hijab. namanya? Ada hijab gitu. kita harusnya pakai ini bisa yang itu artis pakai tuh. Face shield. Nah itulah itu susah banget ngomongnya. Oh, Face shield maksudnya guys. itu harusnya kita pakai itu sih ya. Ya udah lebih aman gitu kayak. Ya tapi ini juga aman lah, anggap aman karena kita serumah juga kan. Mohon maaf saya belum punya rumah. Oh iya belum. Oke, doain aja ya, mudah-mudahan cepet punya rumah tangga. Amin. Lama banget lagi amin ya Allah. Kalian dikabulkan. Amin, 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 lancar lah semuanya ya. Oke, nah ngerasa nggak belibet ya. Oke, ngerasa nggak sih selama beberapa bulan pasca pandemi apalagi gitu ya, banyak hal yang berubah. Pastilah. Maksudnya secara kita sadar ataupun tidak, memang banyak banget hal yang berubah kan. Kayak gitu, dari mulai kita tata sosial kita juga berubah. Iya. Terus Misalnya ya kayak misalnya kita ngomong aja berjarak kan bu. Iya, Kita bener. nggak boleh kayak deket-deketan berjarak lah. karena kita Kelihatan kan 1 meter karena tuh. kita perempuan. Kalau sama laki-laki bukan muhrim. Oh, iya, bener. Sorry, bukan mahram. Oh iya. Oke, lanjut. Kayak gitu. Terus juga ribet banget kacamata. Ya udah nggak usah pakai kacamata lah. Terus juga apa namanya, secara istilahnya kan secara keuangan juga kita pasti udah kayak beda banget kan. Terus secara kehidupan sosial kita udah jelas banget gitu, kita beda. Sistem pendidikan beda, pokoknya banyak banget yang berubah dan berbeda gitu. Dan kayak tanpa disadari pula ya gitu, yang saya lihat dan saya rasakan gitu ya, bahkan kayak 2 bulan ini ya sih khususnya Juni Juli ini kayaknya banyak banget kayak tragedi atau fenomena yang menyakitkan. Seperti bukan menyakitkan sih, kayak kita harus mengambil keputusan yang lebih berani, Serius gitu ya? lebih berani dan kayak lebih serius aja kayak gitu untuk menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Waduh. Udah agak berat ya, harus menentukan langkah hidup selanjutnya tapi emang nih. bener loh ya kayak gitu kan. Usia kita rentan sih ya. Kamu sekarang berapa? Mau 24 nih, Oke, mau 24. ke 25. Selang 24 dan itu sudah dirasakan. Baru mau 24. Udah mau 24 lah. Aku lahir kapan sih? Oh iya bener 24 ya, bener 24. Mau aja 23 ya. Oke, aku juga sama 24 dan dia ke November nanti 25. Oke, masih tetap tuh Ananda ya. Kalau apa? Nikahnya aku dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi emang bener sih akhir-akhir ini tuh banyak banget kejadian-kejadian yang nggak disangka banget gitu, sampai ya istilahnya sebutlah salah satunya tragedi patah hati nih. Oh, soalnya banyak banget guys yang jadi guys. YouTuber banget ya. Oke. Padahal kita cuman ngomong doang. Iya, ngoceh doang, kerjanya gini doang. Gitu, Ya, pokoknya akhir-akhir ini tuh kayaknya benar 2 bulan terakhir ini tuh terasa berat banget gitu, meskipun itu nggak kealamin sama aku sendiri Iya, nih ya, nggak istilahnya kali kayak sama gitu. kita gitu ya. Nggak sama kita gitu, cuman kelihatannya bohongnya ya, udahlah nggak apa-apa. Ya pokoknya ada hal-hal yang emang lebih berat gitu dari apa yang kita alamin gitu, istilahnya tragedi patah hati ini tuh sebenarnya tragedi ya, serem banget Jadi ya. tragedi dong. Serem banget Momentum. lebih parah momentum. Momentum patah hati. Ya, pokoknya istilahnya apa ya, ketika ngomongin patah hati itu luas lah gitu, bukan cuman sekedar hubungan asmara aja nih. Bukan hanya sekedar kayak ke pasangan bukan, Ah, tapi banyak banget kayak
misal kita mungkin ya apa namanya kita mengalami naudzubillah gitu ya, putus kontrak kerja gitu kan patah hati juga kan gitu, kesel juga gitu, maksudnya gitu kan apa namanya bersangkut dengan kehidupan kita gitu kan, kayak gitu sebenarnya banyak banget sih. Tapi mungkin yang kita alami, bukan kita alami kayak kita sering ngelihatnya kayak patah hati gitu, karena memang usia kita usia rentan dan teman-teman kita juga kayak yang udah seharusnya melangkah ke selanjutnya gitu. Langkahnya ke depan nggak? Harusnya ke depan dong, nggak boleh ke belakang. Kalau mundur boleh nggak? Kalau misal mundur untuk ambil ancang-ancang lari nggak apa-apa. Kalau mundur sepenuhnya? Ya enggak lah, ngapain? Kamu mau hidup di zaman lalu? Enggak lah. Mau hidup di masa lalu kan? Enggak lah. Tetap hidup tuh pasti pengennya masa depan dan itu lebih cerah dong. Oke dong, pasti kayak gitu. Karena memang ada beberapa kayak temen kita yang kayak gitu. Hampir, jadi kita aja coba ada beberapa orang yang patah hati. 4-5 orang gitu ya kan? Iya, sebutlah di bulan ini kayaknya kurang lebih aku sendiri dapat curhatan tentang dalam tanda kutip patah hati itu ada kali 5 orang yang curhat sama aku. Wow. 5 orang dan sih. Itu dari sebagian kecil lingkup dunia ini loh. Nggak tahu kalau misalnya keseluruhan dunia ini tiba-tiba curhat semua sama aku kan. Oh beda lagi cerita. Itu beda lagi ceritanya. Aku kayaknya buka klinik patah hati nanti. Ya gitu, maksudnya kayak banyak banget gitu yang akhir-akhir ini kayak dia mengambil langkah untuk kayak yaudahlah saya maju satu langkah, bukan berarti meninggalkan yang lalu gitu, tetapi dia memilih untuk apa ya, hidup lebih baik lagi, meskipun ya tidak bisa disimpulkan bahwa yang sebelumnya tidak baik gitu. Tapi keputusan itu yang akhirnya membuat orang bisa lebih berpikir lagi sih, bisa lebih dewasa lagi kayak gitu. Kayak ngambil keputusan juga gak gampang ya sebenarnya kayak gitu. Lah, pasti perlu proses dan perlu tahapan-tahapan tertentu. Misalnya ini oke lah, kita kerucutkan ngomongin soal asmara nih ya. Ngomongin soal asmara. Ketika kita istilahnya memutuskan sesuatu dalam hal percintaan ini tuh benar-benar rumit. Orang yang kelihatan simpel sekalipun ketika dia udah ngomongin cinta nih, wah, aku yakin dia ribet. Dia ribet. Soalnya memang ada tuh teman-teman saya juga tuh baru kemarin kayak cerita kayak gitu. Ya dia tergolong anak-anak yang pintar yang kayak gitu sampai dia bilang aku bodoh banget ya gitu masalah cinta. Menurut aku ya sepintar apapun gitu ya orang kalau udah ngomongin cinta tuh kayak yang istilahnya setuju atau tidak setuju bahwa cinta itu buta. Setuju aja sih. Soalnya memang kalau di posisi kita sedang mencintai itu kayaknya bener-bener kayak susah banget untuk ngedengerin orang lain ngomong atau susah pendapat orang lain tuh kalau misalnya kita nggak lihat sendiri ya kita nggak akan percaya gitu. Jadi dan kadang kalau semisal dalam hubungan asmara ya yang kita kan lebih kedepankan itu perasaan hati gitu, pokoknya feelnya kayak gimana, rasanya kayak gimana gitu, sehingga kita jarang yang namanya menggunakan akal sehat, pikiran tuh kita jarang gitu. Logikanya tuh bekerja tuh sedikit gitu ya. Dan ketika kita menggunakan logika, nggak masuk tuh. Bukan gitu Bu. Apa? Ketika perempuan sudah menggunakan logika, misalnya dia punya hubungan sama si A nih, dia menggunakan logika nih, si A pasti ditinggalin itu udah. Iya. Soalnya kayak kalau misal perasaan pasti bakal dipertahanin. Tapi kalau udah ngomong sama logika, sama ya kita realitanya seperti apa lah gitu. Udah itu udah pasti tuh. Udah. Bisa sekali apalagi gitu. Misalnya si A-nya itu punya track recordnya itu, oh ternyata selama dia sama gue tuh A, B, C, D-nya tuh ya buruk-buruknya tuh kelihatan banget itu. Tapi kita nggak sadar akan itu karena kita waktu itu pakainya ini nih. Ya, terus kayak berharap untuk berubah kan. Gitu, ada harapan ke sana. Terus tiba-tiba hati-hati nih, makanya kalau misalnya cewek udah mulai berpikir realistis nih. Waduh, tolong untuk kita juga harus bisa mengendalikan ego. Gitu, maksudnya mengendalikan diri gitu. Dan ini pesan untuk perempuan sih kata aku mah, kayak kita tuh jangan terlalu mengedepankan perasaan sepenuhnya gitu. Kayak pasti bakal pabaliut. Tau pabaliut gak sih? Kayak aku translate nanti di bawah. Pabaliut itu adalah susah kayak dulu kayak namanya kayak benang yang digulung-gulung kayak gitu kan, agak kusut kayak kusut gitu, susah banget kan kayak gitu. Kalau cuma pakai panas itu agak susah gitu, untuk mau ngambil keputusan tuh agak susah. Jadi kita perlu ruang untuk berpikir gitu, untuk kita juga harus mengenali diri kita gitu. Kayak
aku jadi keinginan aku apa gitu. Accept yourself ya. Nah otomatis kita harus nanya dulu, ngobrol dulu sama diri sendiri itu, karena yang menentukan kebahagiaan itu bukan orang lain kan, diri kita sendiri. Kayak gitu. Jangan mesti kita boleh aja kayak pokoknya aku pengen dia bahagia, it's okay, tapi kamu jangan lupa kamu juga perlu bahagia. Kayak gitu. Dan ingat, kamu itu manusia, berhak bahagia, berhak merdeka, berhak menentukan pilihan kamu. Kamu kayak yang tersiksa ya Bu selama ini ya Bu. Kayak gitu. Kayak gitu maksudnya, cuman maksudnya banyak mungkin aku salah satu orang yang dulu tuh mikirin ya udahlah orang lain dulu aja gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih mikir lagi gimana caranya aku dulu bisa bahagia baru aku bisa bahagiain orang lain gitu loh. Oke. Ya benar sih emang. Maksudnya kita juga harus memprioritaskan diri kita juga kayak gitu. Nggak bisa kita kayak semisal terus mengedepankan orang lain kayak gitu, sedangkan diri kita ternyata wah selama ini aku nggak bahagia nih. Nah ternyata mikir kayak gitu. Nah termasuk dalam hubungan asmara juga gitu. Ketika kita udah ngerasa mulai nggak nyaman nih, udah nggak nyaman, kita kan mempertahankan dia itu karena perasaan kita kan. Karena istilahnya udah terlanjur lama. Ada gitu. Ada istilah kayak terlanjur lama nih gue kayak gitu. Udah sayang lah gitu, ini hubungan udah lama banget masa mau kandas gitu aja lah istilahnya kayak gitu. Tapi mesti dipikirin lagi, bener harus dipikirin matang-matang lagi, dibulak balik pokoknya segalanya. Apa benar selama ini tuh aku bahagia nggak sama dia? Nah kayak gitu. Aku bahagia nggak sama dia? Garis bawah itu bahagia nggak sama dia? Ya nggak sih? Iya. Bukan maksudnya definisi bahagia kayak dia tuh ngebahagiain aku gak sih? Bukan kayak gitu, kayak kamu nyaman gak sih sebenarnya, atau misalnya selama ini kayak kamu mencoba untuk menerima tapi ternyata hati kamu tidak menerima kayak gitu, atau sebelumnya kamu perlu ngobrol juga sama pasangan kamu kayak gitu kan. Dan ternyata biasanya kalau udah ngobrol kayak gitu bakal dapet tuh, kalau sebenarnya kita udah pikirnya jernih nih ya, nggak mengedepankan perasaan, pasti bakal kelihatan gitu kayak caranya. Oh berarti selama ini kayaknya aku terlalu memaksakan diri. Oh apa aku yang terlalu kayak semisal terlalu cinta nih sama nih orang kayak gitu, atau jangan-jangan orang ini mempertahankan aku juga karena kelihatan akunya cinta banget. Kayak gitu. Itu bisa jadi loh, bisa itu bisa gitu. jadi ya. Jadi si laki-laki pasti kadang mungkin bisa aja mikir dia nggak mungkin mutusin aku karena aku tahu dia sayang banget sama aku. Itu yang istilahnya sebenarnya perlu dihindari sih. Dan itu kemungkinan terbesar untuk kita nih sebagai perempuan untuk mengambil keputusan usai sama kalian para lelaki itu bisa saja kapan saja ketika kita sudah sadar. Sudah pakai logika Bu. Sadar dengan logikanya gitu. Ketika udah pakai logika, kayak udah berpikir jernih terus kayak tahu realitanya kayak gimana, oh ya udah pasti di situ akan ada titik poin-poin yang apakah saya harus bertahan, apakah saya harus maju, tapi majunya sendiri gitu, apakah saya harus maju dengan dia. Nah itu tuh, apakah harus diperbaiki, harus pergulatan hati di situ bekerja lah ya istilahnya kayak gitu. Dan apa ya, soal yang kayak gitu tuh bukan soal yang gampang gitu, karena posisi kalau misalnya nih kita perempuan yang ingin melepaskan, sama sakitnya sama yang dilepaskan gitu loh, sama patah hatinya sama yang dilepaskan, maksudnya prosesnya mungkin akan beda. Yang melepaskan akan seperti apa, yang dilepaskan akan seperti apa, tapi intinya dua-duanya juga akan merasakan sakit gitu. Dan akhirnya juga seiring berjalannya waktu kita harus sadar, oh ternyata kita cuma butuh satu, ikhlas dan merelakan. Gitu. Dan ketika kita udah ikhlas ya, definisi ikhlas bukan berarti bukan berarti ngebuang dia gitu aja lah istilahnya gitu ya, tapi istilahnya udah bisa, ketika ngomongin dia tuh udah kita sudah berdamai gitu, udah damai sama masa lalu kita gitu. Bener sih, emang sih kayak semisal kita ngambil keputusan mau maju ataupun mundur, atau semisal kita mau jalan di tempat sekalipun, ya pasti harus perlu pemikiran yang matang ya kayak gitu. Apalagi kalau semisal masalah asmara dan kayak ngomongin udah usia segini nih, kayak itu bukan waktu buat main-main lagi deh. Betul. Masih banyak yang lebih banyak yang dikhawatirkan dan lebih banyak yang dipikirkan dan dipertimbangkan. Karena memang untuk menunjang langkah berikutnya tuh udah bukan hanya cinta aja gitu. Gitu. Dan sialnya kadang orang tuh terpakunya ke sana. Gitu. Jadi Bu gini, saya mau cerita nih. Beberapa kali sharing gitu kan. Beberapa kali sharing gitu ya. Ya maksudnya kayak orang yang lebih dewasa, lebih udah memiliki umur, udah usia dan berumah tangga yang udah cukup lama kayak gitu. Yang namanya cinta itu ya emang diperlukan untuk ketika menikah. Tapi selanjutnya itu ya bagaimana kita kayak berdamai dengan
karena kita kan otomatis kan berjalan dengan dua otak ya, dua kepala gitu. Jadi kita kayak perlu berdamai dengan itu gitu. Gak bisa kita misal ngomong cinta aja, nah pas loh kan dulu dia nggak kayak gini, loh kok beda sih, bisa aja kayak gitu. Tapi kalau semisal kalau semisal nggak pakai cinta juga kayaknya bakal hambar gitu. Dia sebenarnya bisa aja gitu ya, kayak dibangun cinta itu setelah kayak menikah kayak gitu. Tapi tetap aja kayak harus ada bekal rasanya nggak sih, kayak pasti kan kayak gitu. Nah tapi memang kayak kalau semisal ngobrol sama kayak orang lebih tua, nggak selamanya cinta, maksudnya bukan cuma model cinta aja, tapi lebih banyak banget bekal yang harus kamu milikin gitu. Kayak semisal kamu serak nggak, cinta serak nyaman itu beda. Kita bisa aja cinta tapi kita tetap aja nggak nyaman. Kita nyaman, kita bisa jadi cinta. Kayak gitu. Jadi apa ya, aku mau apa ya, lupa. Udah, aku dulu nih. Iya. Lanjut. Kayak gitu. Terus juga kayak semisal aku tuh nggak kenal kayak gitu. Semisal ada pertanyaan kayak gitu, kalau aku sama orang baru, aku nggak kenal nih kayak gini. Nanti kamu bisa lebih mengenalnya setelah menikah, itu bisa aja kayak gitu. Yang penting itu kayaknya nyaman. Terus juga kayak mungkin kita bisa melihat orangnya kayak gimana gitu, karakter utamanya gitu. Maksudnya kayak garis yang perlu, karakter dasarnya seperti ini nih dia kayak gitu. Dia dari keluarga yang seperti ini, berarti dia tumbuh dengan kayak gini. Itu kan istilahnya kayak jadi bekal utama. Menurut saya loh ya gitu. Maksudnya kalau tidak sepakat ya tidak apa-apa. Ini tidak harus dia harus beda gitu. Kayak gitu. Terus juga karena yang kita jalani setelah menikah itu lebih berat. Iyalah. Gitu kan. Perjalanan asmara tuh selalu pasti akan ada badai yang menerpa lah istilahnya gitu. Pasti. Entah itu dari pasangan itu sendiri, dari luar, dari manapun bisa datang gitu. Apalagi yang udah menikah gitu, mereka pasti godaannya lebih berat juga, meskipun ya belum ngalamin sih gitu ya. Cuman maksudnya gambarannya lebih ke bakal lebih kompleks aja gitu ya kalau udah menikah gitu. Dan ingat, kalian yang memilih untuk usai gitu ya, untuk merelakan pasangannya, misalnya kayaknya aku beneran nih nggak bahagia nih sama dia tuh gimana gitu ya. Terus tiba-tiba dengan berbagai proses yang sudah dilewati, dengan berbagai kesempatan yang sudah diberikan, tapi dia masih tetap begitu saja, dan kemudian kamu memutuskan untuk melepaskan dia, tolong berdamai dengan keputusan itu. Jangan sampai kamu tujuan merelakan dia tuh ingin kamu bahagia, ingin kamu merdeka, tapi justru kamu malah tersiksa. Wah, itu sih gacor banget. Jangan sampai kayak gitu. Emang harus kayak berdamai sih, kayak menerima. Jadi pasti emang fasenya itu setelah kita memberikan, semisal kita yang ambil keputusan ya, semisal pasti fase awal ini pasti sama kan, kita juga patah hati, pasti kita juga sakit, dan kita kayak harus mengubur kenangan gitu. Yang kayak gitu kan, pasti itu butuh waktu yang cukup lama kayak gitu. Pasti di fase itu tuh kayak masih ada kayak perasaan bener nggak sih gitu ya yang aku pilih kayak gitu. Tapi gini loh, ketika kamu sudah mengambil keputusan, berarti kamu telah memikirkan segala resikonya kamu udah. Terus juga kayak langkah-langkah kamu ngambil keputusan itu, pasti kan kamu udah melalui langkah-langkah yang tepat. Kecuali kamu kayak ngedadak tiba-tiba, nah itu sih nggak bisa sih sebenarnya. Kalau ambil keputusan harus dipikirin matang-matang kayak gitu. Nah ketika kamu misal sudah mengambil keputusan itu dan kamu merasa kamu yang bersalah, please jangan seperti itu gitu. Kayak kamu bukan berarti kita berhak menyalahkan orang lain juga. Jadi gitu, kayak kita menerima, aku udah menerima ini, aku udah memberikan keputusan ini, saya harus memutuskan ini. Nah berarti sekarang tugas saya adalah berdamai dengan diri saya. Saya harus menerima apapun keputusan saya yang telah saya buat, sakitnya, pahitnya, perihnya. Nah itu ya diterima gitu. Kayak bukan berarti kita memaksakan untuk aku harus lupa, enggak. Kita tetap mencintai kayak gitu, kayak yang pelan-pelan, tapi kita juga tidak ingin memiliki gitu, kayak lepasin aja pelan-pelan kayak gitu. Dan masih banyak hal kok yang bisa kita lakuin gitu, yang bisa kayak merubah. Misal kita kayak kalau misal diem aja nggak ada kerjaan, kepikiran nih kayak gitu. Nah berarti di situ poinnya adalah kita harus mencari kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian kita. Betul. Kayak gitu. Atau misal mungkin karena kamu udah terlalu sering sama dia, kamu nggak punya temen nih, kamu kontak lagi sama temen kamu, meskipun dia anak tumben misalnya kayak gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu.
maksudnya kayak ngobrol sama temen itu enak, ngobrol sama keluarga, atau misal kamu kerjainnya belum kamu sempat kerjain kayak gitu, semisal kamu punya plan untuk bikin bisnis atau kamu plan bikin nyelesain tugas akhir, nah disitulah waktu kamu untuk bangkit. Betul. Dan kalau buat orang yang patah hati itu pilihannya cuma dua loh, nggak banyak menurut aku ya. Kamu memilih untuk bangkit dengan segala hal yang barunya, atau kamu milih terpuruk gitu aja dengan segala kenangan masa lalu yang belum tentu bisa bawa kamu kembali sama dia gitu. Dan ini kalau misalnya kenapa kayak gini? Nggak tahu, lu ngapain kayak gitu? Harusnya kayak gini sih. Dan mengutip dari salah satu kutipan dari Firsa Besari, kalau kata dia, mengikhlaskan itu bukan berarti kita benar-benar melupakan gitu. Rasa sayang itu akan tetap ada, akan tetapi rasa sayang itu bertransformasi menjadi rasa lain. Kalau misalnya kalian tadinya rasa sayangnya itu sebagai kekasih hati dipisah lagi sebagai kekasih hati, ketika sudah usai ya wajar sih kalau masih ada rasa sayang itu, tapi aku yakin rasa sayangnya udah beda lagi, udah bukan sebagai kekasih hati lagi. Betul. Gitu. Ya udah, dan kayak feel-nya juga kayak udah beda lagi aja gitu. Tetap sayang sih, kayak tetap sayang gitu, tapi bukan berarti dengan sayang itu kita bisa dengan semena-mena oke aku mau kembali lagi aja lah. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Iya. Gitu. Dan kembali nggak ngejamin kamu bakalan bahagia kok. Gitu. Beneran loh. Iya. Beneran kayak gitu. Aduh aku udah terlanjur banget sih dekat sama keluarganya. Iya. Kamu dekat sama aku. Iya kan maksudnya apa gitu. Iya kamu ngobrol. Nggak rugi juga kan dekat sama keluarganya gitu. Dan yang perlu dicatat itu, lu nanti hidup nggak sama keluarganya. Iya, kamu tuh emang sih ya. Kalau kita ngobrol sama orang lain, part of sih. Kita emang harus akrab juga sama keluarga. Tapi kan kalau misalnya kita udah akrab dan kita harus meninggal kayak itu berat banget. Keluarga itu udah baik banget kayak gitu. Kan itu sebenarnya jadi bahan poin dilema banget ya. Dilema banget sih kan kayak gitu ya biasanya gitu. Cuman dengan kita ya udah kita tetap berdamai dengan itu, kita kan punya hubungan, dan lepasnya sama anaknya aja nih, bukan sama keluarganya kan. Ya tetap aja kalau misal mau silaturahmi ya nggak apa-apa, sah-sah aja sih. Sah-sah aja, bener. Dan ya pokoknya buat kalian yang sedang menikmati patah hati hari ini, nikmati saja, semuanya akan berlalu dengan berbagai proses yang udah kalian alami. Dan lagi bakal banyak banget hal yang akan dirasain gitu, kayak misal pola pikir kita yang akan pasti bakal lebih matang lagi. Terus kayak kita bukan hanya mementingkan orang lain, tapi kita juga mementingkan diri sendiri. Terus juga kita menurut aku bakal lebih peka sih gitu. Lebih peka gitu, terus kayak lebih kita jadi deket sama diri kita gitu. Lebih mengenal lah sama diri kita gitu. Kenal gitu. Terus dan kita bisa mengendalikan ego. Terus itu kayak misalnya kita belajar untuk mengendalikan ego, kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita yang menggebu-gebu. Misalkan karena kita nggak mau putus tuh karena aku tuh pengen sama dia, aku tuh butuh dia, aku mau sama dia apa. Tapi ternyata kita nggak bisa gitu ya. Nah, gue lihat dari situ kan kita belajar untuk kayak ya udah, hidup kamu tuh bukan cuma buat dia. Iya gitu. Dan itu yang mesti dicatat, karena dunia kamu bukan cuma tentang dia. Kamu punya teman, kamu punya kerjaan, kamu punya kegiatan, itu dunia kamu juga, bukan soal cinta aja. Betul. Dan gini aku mikirnya sih, setiap manusia itu yang lahir ke dunia ini pasti bakal pulang. Jadi sekuat apapun kamu menggenggam, ketika dia harus pergi ya pergi, meskipun itu perginya pergi karena nggak bisa sama kamu, pergi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan kita harus sama-sama bersiap untuk mengikhlaskan sejak awal kan. Benar. Sekarang semisal kita, oh ya udah aku nggak mau pisah sama dia, oke nikah, dan akhirnya dia meninggal nih semisal. Sama kan, itu juga pergi juga kan. Pergi ya. Sama kayak dia pergi gitu. Berarti emang rumusnya tuh satu, ikhlas gitu. Maksudnya kayak ya udah di awal kita tuh bukan ingin memiliki sepenuhnya gitu, untuk menggenggam, bukan. Dan nggak bisa itu juga mau dipaksain gimana juga, karena ya itu, kita itu nggak abadi. Betul. Yang abadi itu kita. Nggak, bukan. Cinta itu fana, yang abadi itu kita. Iya. Ya, gimana siapa ya? Tahu. Safari Djoko Damono. Bukan Safari Djoko Damono, ini yang
yang abadi waktu iya Oh, yang fana itu waktu. yang fana itu waktu, bener-bener kok cinta. Kita abadi. Kita abadi, gitu. bener-bener. Kok punya cinta sih gara-gara ngomongin cinta? Tahu nih. Emang sih kalau udah ngomongin cinta kayak jadi bego gitu. Aduh. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Pokoknya gitulah buat teman-teman. Semoga bisa mengambil hikmah dari obrolan ini ya. Ada sebenarnya emang ada ada hikmahnya. ya. Tapi terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Udah gawat banget nih dulu aku.